Di video kali ini kita akan membahas film terbaru dari Netflix yang bener-bener mind-blowing banget. Kita kira awalnya ini kayak cinta segitiga atau segi empat masa-masa remaja, tapi ternyata ini jauh lebih gelap dari apa yang kalian bayangkan. Kalian pasti tidak akan bisa menebak siapa yang jadi tersangka utama dalam film ini. Bersiaplah. Oke guys, film yang akan kita bahas kali ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 2020 silam dan kalian bisa menonton filmnya di Netflix. Film ini menceritakan tentang Lauren Callery yang pada saat itu dia masih berusia 13 tahun di mana dia tuh mendapatkan semacam teror dari nomor yang tidak dikenal. Yang bikin merinding adalah teror itu seolah-olah datang dari teman-teman dan orang terdekatnya. Nah, Lauren ini merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri yaitu Sean dan Kendra. Mereka hidup bahagia di sebuah kota kecil yang ada di Michigan, Amerika Serikat, yaitu kota Bill. Nah, sedikit informasi mengenai kota Bill ini. Kota ini itu emang termasuk kecil banget ya. Di sana cuma ada satu sekolah doang dan semuanya tuh satu gedung. Jadi dari TK ke SD, SMP hingga SMA, semuanya tuh satu gedung. Nah, karena anak-anak di sana sekolah di satu tempat yang sama dan untuk waktu yang lama, jadi mereka tuh ya hampir kenal semua orang. Ya bayangin ya, dari TK sampai SMA di satu sekolah yang sama, di satu gedung yang sama, jadinya ya ketemunya ya dia lagi. Nah, si Lauren pun merasa demikian. Saking kecilnya kota ini, dia sampai bilang bahwa ya everybody knows everybody. Semua orang bisa mengenal semua orang. Dan tidak menutup kemungkinan juga jika ada satu gosip kecil, semua orang tuh bisa langsung tahu dalam waktu sekejap, saking kecilnya kota ini. Nah, Lauren pada saat itu lagi pacaran nih sama salah satu siswa di sana, namanya tuh Owen. Si Owen ini emang satu sekolah kan ya sama Lauren, jadi mereka tuh sering ketemu di sekolah. Dan sama seperti cinta monyet pada umumnya pas masa remaja, mereka menghabiskan waktu bersama, happy-happy, ke acara prom atau pentas dansa berdua. Pokoknya semua orang tuh udah tahu kalau mereka tuh couple yang kayaknya tuh gak bisa gitu buat dipisahkan. Hingga pada suatu hari, teror itu mulai muncul ke Lauren. Semuanya dimulai pada Oktober 2020, di mana saat itu akan dirayakan sebuah pesta perayaan Halloween. Biasanya perayaan Halloween ini dilakukan di salah satu rumah teman sekelasnya Lauren dan Owen, yaitu Chloe. Jadi ini emang udah rutin dilaksanakannya tuh di sana, di rumahnya Chloe. Nah, sebenarnya Lauren pada saat itu tuh nggak diundang, tapi Owen doang nih yang diundang. Tapi karena ya Owen ini pacaran sama Lauren, otomatis juga dia ngajak Lauren juga. Dan di sanalah mulai muncul pesan-pesan ke Lauren dan Owen dari nomor yang tidak dikenal. Hai Lauren, Owen bakalan putus dari lo. Dia udah gak suka lagi sama lo. Jelas-jelas dia tuh sukanya sama gue. Dia senyum, ketawa, dan mainin rambut gue. Gue gak tahu apa yang dia omongin ke lo, tapi dia bakalan datang ke pesta Halloween. Dan kita berdua mau Lo emang cewek manis, tapi gue lebih tahu apa yang Owen pengen. Sorry, not sorry. Lauren kaget banget ketika mendapat pesan-pesan bernada ancaman itu. Si pengirim pesan juga kayak ngehina Lauren sebagai gadis yang jelek, murahan, segala macam. Di sisi lain, si pengirim ini kayak mengagung-agungkan Owen. Jadi kayak dia tuh pengen si Lauren tuh ngerasa insecure di hadapan Owen. Mereka berdua menyadari bahwa pesan-pesan ini memiliki tujuan supaya mereka berdua putus. Pada awalnya, Lauren dan Owen mengabaikan pesan-pesan ini dan ternyata memang terbukti. Pesan-pesan itu sempat berhenti muncul. Cukup lama, hampir setahun, tepatnya 11 bulan, dan pesan-pesan itu kembali muncul bahkan dengan hal-hal yang lebih mengerikan. Situasi semakin memburuk. Pesan itu datang ke Lauren dengan mengatakan bahwa Lauren ini ya tidak pantas untuk Owen, dan Owen sangat menginginkan dirinya, maksudnya si pengirim pesan. Berkali-kali Lauren coba telepon nomor tadi kenal itu, tapi sama sekali nggak diangkat, dan dia malah dapat pesan kayak gini. Lo anjing, gue usah nelfon gue. Gue gak bakalan angkat. Nah, di sini Lauren nyadar sesuatu. Orang yang gak deket banget sama dia biasanya tuh ya manggil dia tuh Lauren gitu nama aslinya. Tapi di chat ini si pengirim pesan manggil Lauren itu dengan sebutan Lo. Itu adalah nama panggilan akrab yang hanya diketahui oleh teman dekat Lauren saja. Nah, di sini ada satu clue nih bahwa kemungkinan pesan hinaan ini ya dari teman atau mantan teman terdekatnya Lauren.
Di sini, Lauren maupun Owen sudah memberitahu kedua orang tua mereka akan hal ini. Sean dan Kendra, yang merupakan orang tua dari Lauren, sangat khawatir. Begitupun dengan Jill dan Dave, yang merupakan orang tua dari Owen. Sebagai tambahan informasi, dua keluarga ini tuh begitu dekat ketika Lauren dan Owen berpacaran. Jadi kayak Sean dan Kendra kadang suka ngajak Jill dan Dave untuk datang. Ya kayak untuk sekedar makan-makan atau acara keluarga dan yang lainnya. Dan di antara kebahagiaan dua keluarga ini, pesan-pesan hinaan itu terus masuk ke Lauren maupun Owen. Di titik ini, Lauren bahkan menyadari bahwa si pengirim pesan sekaligus stalkernya kayaknya temen sekelasnya sendiri deh, karena ada satu pesan yang isinya kayak gini. Woi cewek anjing sialan, jangan pakai celana legging bro, gak ada satu orang pun yang mau lihat kempes anoreksia lu anjing. Gila sih, kalau kalian dapat pesan kayak gini dari orang yang tidak dikenal, reaksi kalian bakalan kayak gimana? Jelas ini bikin Lauren insecure dengan penampilannya setiap sekolah. Dia mulai mempertanyakan rambutnya, bentuk tubuhnya, dan yang lain. Dan pesan-pesan itu terus muncul. Namun ia mulai mencurigai bahwa pengirim pesan ini ya adalah teman dari kelasnya sendiri. Buktinya, si pengirim pesan ini tahu apa yang dia pakai selama di kelas. Di sini para orang tua, Sean and Kendra, dan Jill and Dave meminta pihak sekolah untuk menyelidiki siapa pengirim pesan ini karena udah jelas beberapa pesan emang selalu mengomentari penampilan Lauren di sekolah. Mungkin ya emang pelakunya itu ada di sekolah itu. Pihak sekolah akhirnya tidak tinggal diam. Mereka melakukan segala cara untuk bisa mengetahui siapa yang sudah mengirim pesan-pesan kejam itu pada Lauren dan pesan-pesan pelecehan pada Owen. Mereka melihat CCTV, melihat aktivitas para murid lebih jeli, dan usaha lainnya. Kasus yang menimpa Lauren dan Owen ini jelas jadi perbincangan hangat di sekolah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau misalnya ada gosip atau berita apapun pasti dengan cepat menyebar. Apalagi ini kasus yang katanya biang keroknya ada di sekolah, gimana nggak jadi perbincangan? Di sisi lain, ternyata Lauren tuh mulai terpengaruh sama pesan-pesan itu. Dia mulai merasa insecure, bahkan merasa nggak pantas buat Owen. Dan akhirnya mereka beneran putus woy. Kasian gak sih? Cinta mereka tuh akhirnya kandas karena orang asing yang ngirim pesan-pesan itu. Lauren berharap ya setelah dia putus sama Owen, keadaan tuh semakin membaik karena apa yang diinginkan oleh si pengirim pesan telah terwujud. Namun justru sebaliknya. Menurut Owen, lo tuh jelek. Menurut dia, lo tuh cuma sampah. Dia benci sama lo. Kita menang. Bunuh dia aja lo anjing. Ternyata setelah mereka putus pun, Lauren masih mendapatkan pesan-pesan ini. Banyak banget chat yang masuk, khususnya ke Lauren, yang bikin Lauren tuh down banget. Bahkan ajakan-ajakan dan perintah untuk bunuh diri. Lauren dan Owen ngerasa sedih banget karena saat mereka udah berpisah pun, pesan-pesan itu terus berdatangan. Di titik ini pihak sekolah udah nganggep ini sebagai sebuah kejahatan yang serius. Akhirnya mereka mulai melibatkan polisi. Polisi yang dilibatkan kasus ini bernama Mike Main atau Officer Main. Dia datang setiap seminggu atau 2 minggu sekali ke sekolah untuk mendapatkan update setiap chat yang diterima oleh Lauren maupun Owen. Pada saat itu, chat yang masuk bisa mencapai puluhan setiap harinya. Dan dari semua itu, ada satu yang bikin penasaran. Lauren ini kan tergabung dalam satu tim basket gitu kan, dan satu hari ada satu pertandingan berlangsung, namun Lauren tidak bisa mencetak skor satupun. Nah di sana si pengirim chat langsung tuh ngirim chat hinaan ke Lauren, kayak dasar payah lah, gak becus lah, dan hinaan lainnya. Nah di sini Lauren dan lainnya tuh mulai berpikir bahwa mungkin saja orang yang mengirim chat selama ini adalah orang yang satu tim dengan tim basketnya. Karena kok dia bisa tahu kalau dia tuh nggak mencetak skor pas pertandingan basket itu. Dan pada saat pertandingan itu ada satu anak yang emang paling banyak mencetak skor. Dan kebetulan ada rumor yang mengatakan bahwa si anak perempuan ini emang suka sama Owen dari dulu. Namanya adalah Chloe. Yang tadi di awal loh. Chloe ini tuh udah jadi teman Owen sejak kecil banget. Bahkan beberapa orang justru mengira pacarnya Owen tuh adalah Chloe, bukan Lauren. Teman-teman ceweknya juga tahu bahwa Chloe ini tuh emang naksir parah sama Owen dari dulu. Tapi entah kenapa Owen ini malah pacarnya itu sama Lauren, bukan sama Chloe. Lauren juga nyadar kalau Chloe ini tuh nge-crush banget sama Owen, dan bahkan beberapa kali Chloe suka sengaja memperlihatkan kedekatannya dengan Owen di depan Lauren. Nah sebagai tambahan juga nih, si Chloe ini tuh bisa dibilang sebagai anak yang cukup populer. Dia punya banyak teman dan terkenal karena emang jago basket dan volley. Namun sejak awal Lauren ini tuh emang gak deket sama Chloe. Jadi kayak ada semacam cinta segitiga lah. Selain karena Owen tadi ya, Lauren itu gak suka sama Chloe karena dia ngerasa kayak gak sefrekuensi gitu sama Chloe.
Officer Main pun akhirnya juga mulai nanya-nanya nih sama Chloe soal pesan-pesan teror ini, dan simply dia bilang gak tahu apa-apa. Namun di sini Officer Main alias si polisi mulai menginterogasi karena pesta Halloween yang disebutkan sebelumnya, yang tadi tuh di awal, yang Lauren gak diundang, itu tuh pesta Halloween di rumahnya Chloe kan? Dan berarti dengan sengaja Chloe ini tuh emang gak ngundang Lauren di acara pesta itu. Kan kelihatan ya ada semacam gesekan gitu di antara Lauren sama Chloe ini. Di sisi lain, polisi tuh nemuin bahwa beberapa chat yang masuk ke HP-nya Lauren dan Owen itu terdeteksi sebagai nomor dari Florida. Dan ternyata pada waktu itu, Chloe dan keluarganya itu emang lagi liburan di Florida. Curiga dong orang-orang, tapi ya Chloe maupun keluarganya itu membantah. Mereka bilang kalau mereka emang lagi liburan di sana dan sama sekali tidak mengirim pesan-pesan teror itu pada Lauren dan Owen. Gak percaya dong mereka, polisi akhirnya menyita HP Chloe dan orang tuanya untuk memastikan apakah yang mereka bicarakan itu benar atau hanya bualan. Dan ketika semua chat, history chat, file-file yang udah dihapus dan lainnya diperiksa dengan alat khusus, ternyata memang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Chloe adalah pelakunya. Di sini Chloe itu makin kesel ya sama Lauren karena sejak dia diinterogasi polisi, orang-orang tuh makin percaya bahwa dia tuh memang pelakunya. Padahal Chloe sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Pokoknya ini bikin Chloe dan keluarganya juga ngerasa tertekan ya karena kasus ini. Dan akhirnya polisi tidak bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut karena ya tidak ada bukti sama sekali. Hingga pada akhirnya sekarang giliran pesan yang masuk ke HP-nya Owen yang bisa dijadikan petunjuk. Ada sebuah foto yang dikirimkan dari si pengirim chat dan dia bilang kayak, wow, kita suka banget deh sama casing HP-nya Owen. Dan kalian tahu foto itu adalah foto saat Natal. Pada saat itu, yang diundang hanyalah teman dan kerabat dekat saja. Yang mana artinya, si pengirim pesan ini mungkin saja bisa dari keluarganya Owen, dan bahkan mungkin serumah dengan Owen. Polisi langsung memeriksa foto tersebut dan langsung menanyakan apakah ada gadis atau orang yang masih kerabat dengan Owen yang satu kelas sama dia. Dan ternyata emang ada guys. Ternyata Owen ini tuh punya seorang sepupu yang emang satu kelas sama Owen, dan Chloe, dan juga Lauren. Pokoknya ini tuh mereka satu kelas semua, namanya adalah Adriana. Nah, si Adriana ini, dia tuh sebenarnya kebalikan dari Chloe. Tadi kalau Chloe itu kan orangnya sangat terbuka dan populer di sekolah. Nah, Adriana ini tuh adalah orang yang tertutup dan tidak banyak orang tahu tentangnya. Adriana sangat pendiam dan hanya diajak bicara sama temen yang emang udah deket banget sama dia. Yang mana artinya di sini, Adriana sebenarnya tidak memiliki banyak teman. Dia juga nggak deket banget sama Chloe maupun Lauren. Khususnya sama Chloe ya, Adriana ini tuh menganggap Chloe dan gengnya itu sebagai geng pembuli. Adriana pernah bersaksi bahwa saat SMP, Chloe dan gengnya itu pernah melempar water busuk padanya, kayak semacam dibully gitu. Jadi kayak di sini tuh sebenarnya ada semacam pertengkaran antara Adriana dan Chloe. Mereka tuh pokoknya bener-bener nggak akur banget sejak awal. Nah makanya di sini Chloe dan keluarganya tuh curiga pada Adriana. Jangan-jangan semua ini tuh emang ulahnya Adriana yang emang mau menjebak Chloe sebagai bentuk balas dendam karena perlakuan Chloe padanya. Dalam sebuah wawancara, Chloe dan keluarganya tuh yakin banget bahwa Adriana adalah pelaku dari semua teror ini. Officer Main tentu langsung menginterogasi Adriana ya, di samping foto casing HP tadi yang emang mungkin diambil oleh kerabat dekat. Dan dari kesaksiannya, Adriana mengaku bahwa dia tidak terlibat sama sekali dalam kasus ini. Dia benar-benar meyakinkan semua orang bahwa dirinya tidak terlibat dalam hal apapun. Polisi juga sebenarnya tidak menemukan bukti yang mengarah pada Adriana. Apalagi setelah Adriana juga mendapatkan pesan dari si pengirim chat yang isinya adalah seperti ini. Hey Adriana, Owen butuh bantuan kamu nih. Katakan pada orang tuanya bahwa lo itu Lauren itu menghancurkan Owen juga. Kamu juga benci sama Lauren kan? Adriana shock banget saat tahu dirinya juga jadi korban stalking. Bisa-bisanya si stalker itu bisa dapetin nomor HP-nya. Bahkan dikabarkan bahwa Adriana itu hingga mengalami stres dan sampai takut sama polisi gara-gara dia pernah diinterogasi. Di sini Adriana jelas menunjukkan chat ini pada Officer Main dan ini juga membuktikan bahwa Adriana tidak terlibat dalam kasus ini. Officer Main benar-benar kesulitan untuk menemukan siapa pelaku sebenarnya dari chat yang terus masuk hingga saat ini. Bahkan saat Owen udah move on dan menjalin hubungan dengan gadis lain dari luar kota, si pengirim chat ini juga ngirim teror pada si perempuan yang baru ini, persis seperti yang dialami oleh Lauren. Di sini Owen juga udah mulai ngerasa bahwa pada saat itu dia nggak mau pacaran dulu karena takut bikin orang lain jadi bahaya. Di sisi lain, pesan-pesan yang masuk ke Lauren tuh makin hari makin jahat. Gak ada yang nafsu sama dan
yang rata itu. Gak bakalan ada cowok manapun yang mau nyentuh itu. Dasar sampah. Chat ini sempat dibalas Lauren dengan bilang, ya udah, lu menang, udah stop, gak usah ngirim pesan-pesan lagi, atau lu kasih tahu gue deh, gue harus gimana. Tapi si pengirim pesan ini emang kayaknya suka gitu nyiksa si Lauren sampai mentalnya tuh down. Dia kayak nggak rela jika Lauren ini hidup bahagia. Sampai di titik ini, Officer Main akhirnya melibatkan FBI untuk mengetahui siapa dalang dari semua teror ini. Perwakilan FBI yang ditugaskan adalah Bradley Peter atau biasa dipanggil Brad. Brad ini udah beberapa kali menangani kasus cyberbullying semacam ini yang sayangnya memang selalu berakhir dengan kasus bunuh diri. Dia harap Lauren maupun Owen bisa lebih sabar untuk menghiraukan pesan-pesan yang masuk ke HP mereka. Langkah pertama yang dilakukan oleh Brad adalah mengekstraksi semua hal yang ada di dalam ponsel milik Owen. Jadi literally segala hal, mulai dari foto, video, lokasi geografis, maps, history chat, dan yang lainnya, itu diekstraksi menjadi sebuah dokumen. Namun ya, di sini belum ada satu petunjuk yang bisa menghubungkan apapun dalam kasus ini. Langkah kedua yang dilakukan adalah memeriksa jejak digital yang muncul dari setiap nomor yang dipakai untuk meneror Lauren dan Owen. Oke, jadi gini, pesan yang masuk ke Lauren dan Owen itu kan banyak banget, dan itu tuh nggak berasal dari satu nomor aja, tapi banyak banget. Nah, si Brad dari FBI ini mulai mencari tahu aplikasi dan perusahaan apa yang dipakai untuk memproduksi nomor-nomor tersebut. Dan dapatlah sebuah perusahaan. Kita sebut aja nama perusahaannya itu perusahaan A. Nah, dia ngasih surat tuh ke perusahaan A ini untuk disediakan data yang dia butuhkan. Dan untungnya perusahaan ini juga kooperatif ya, yang namanya juga FBI. Dari perusahaan A ini, dapatlah 2 alamat IP yang dimiliki oleh perusahaan lain. Namanya tuh adalah Verizon. Jadi kayak Verizon ini tuh kayak layanan internet gitu loh, kayak wifi. Nah, Verizon mah kayaknya di Indonesia juga ada deh. Nah, biar nggak pusing kita sebut aja perusahaan B ya. Nah, kalau udah dapat alamat IP, sebenarnya di sini akan semakin mudah untuk tahu siapa pengirim pesan itu, karena dari alamat IP ini kita bisa tahu pesan-pesan itu tuh munculnya dari mana. Mulai dari alamat rumah hingga orangnya sekalipun itu bisa ketahuan. Ibaratnya IP ini tuh kayak plat nomor kendaraan. Misalnya kalian udah nabrak seseorang nih, terus kabur entah kemana dan kalian sampai nyamar gitu kan di dalam mobil pakai topeng segala supaya identitas kalian gak ketahuan. Tapi tetap aja ada satu yang bisa dijadikan petunjuk, yaitu plat nomor kendaraan kalian yang mungkin terekam CCTV dan lainnya. Nah, nomor IP itu kayak gitu. Pihak berwenang bisa mendapatkan alamat IP ini ya untuk berbagai macam kasus ya, termasuk kasus yang menimpa Lauren dan Owen ini. Oke, balik lagi ke Brad yang si FBI tadi. Pokoknya dia setelah mendapat alamat IP dan mencocokkan nomor yang kemungkinan menjadi pelaku utama pengirim pesan. Dan di sana akhirnya dia terus mencari, akhirnya muncullah satu nama yang terus-menerus muncul. Dan kalian tahu siapa? Gak nyangka banget karena ternyata pengirim pesan-pesan itu adalah Kendra. What? Yap, ternyata setelah diselidiki oleh FBI, pengirim pesan teror, bully, dan pelecehan pada Lauren adalah ibunya sendiri, Kendra. Kalian ingat kan tadi orang tua dari Lauren itu siapa? Sean dan Kendra. Sementara orang tua dari Owen tuh adalah Jill dan Dave. Saat Brad, si FBI tadi yang mengetahui hal ini, dia juga shock banget pas tahu fakta ini. Dia sama sekali nggak percaya bahwa orang yang udah merusak hubungan Lauren, yang udah bikin mental Lauren down, yang udah bikin huru-hara di kota itu adalah ibunya Lauren sendiri. Di sini awalnya Brad menghubungi Jill dulu, ibunya Owen, akan kebenaran ini. Dan sama seperti kita, Jill juga nggak percaya bahwa pelakunya adalah Kendra. Orang mereka tuh udah deket banget. Tadi kan di awal juga udah dibilang bahwa setelah Lauren dan Owen ini pacaran, keluarga mereka kan semakin deket ya, termasuk Jill dan Kendra. Dua ibu-ibu ini tuh kayak udah sering bareng, saling membantu. Jadinya tuh Jill sama sekali nggak percaya bahwa Kendra adalah pelakunya. Semua orang benar-benar shock, apalagi suami dari Kendra, yaitu Sean. Sebagai suami dan ayah dari Lauren, dia benar-benar kaget sekaligus marah pada istrinya sendiri. Bayangin dia telah menyuruh anaknya sendiri untuk bunuh diri, like what the hell? Ibu macam apa Kendra ini? Tapi ya udahlah, semua orang kaget dan Kendra akhirnya ditangkap di rumahnya dan ia mengakui semua perbuatannya. Alasan kenapa pesan-pesan itu begitu personal, begitu dekat, bahkan hingga tahu apa yang dipakai oleh Lauren, ya karena pengirimnya itu emang orang di sekitar Lauren, ibunya sendiri. Gila sih, ini gila banget. Singkat cerita, diadakanlah sebuah pengadilan dan dengan semua bukti yang ada, Kendra dihukum 1,5 tahun penjara atas tuduhan stalking atau penguntitan.
Di sini terungkap juga motifnya. Kenapa Kendra bisa dengan tega melakukan hal ini pada anaknya sendiri? Kalian juga pasti penasaran dong. Nah, menurut Kendra sendiri, hal ini terjadi karena Kendra ini ya mengalami semacam gangguan mental. Jadi guys, ternyata pada saat itu Kendra dan suami itu emang sedang mengalami kesulitan dalam hal finansial. Mereka bahkan harus memutar otak setiap hari supaya bisa memenuhi kebutuhan. Dan Kendra ini tuh rupanya stres dan entah kenapa dia melampiaskannya itu dengan mengirim pesan-pesan itu pada anaknya sendiri. Kalau kalian ingat itu kan awalnya cuma beberapa hari doang ya. Kan sempat ada fase tuh hampir setahun atau 11 bulan pesan itu tuh tidak muncul. Nah di sana katanya Kendra udah mau berhenti. Tapi entah kenapa Kendra ini semacam mendapatkan kepuasan ketika mengirim pesan-pesan keji itu pada anaknya sendiri, Lauren. Di sisi lain, Kendra juga mengaku bahwa dirinya tuh dulu sempat menjadi korban pemerkosaan saat masih dia remaja. Dan itu menjadi trauma tersendiri untuknya. Jadi dia dengan mengirimkan pesan-pesan keji itu, harapannya Lauren bisa jadi lebih aman, lebih bisa menjaga diri dari apa yang telah dia alami saat remaja. Mendengar kesaksiannya Kendra, Jill, ibunya Owen, dan termasuk publik dan juga kita gak percaya sama sekali. Jill sebagai ibu dari Owen merasa bahwa Kendra ini tuh ternyata suka sama Owen. Kendra nih ibu-ibu suka sama pacar anaknya sendiri yang baru berumur 13 atau 14 tahunan yang baru remaja. Itulah sebabnya kenapa pesan-pesan itu tuh kayak pengen banget lihat Lauren dan Owen putus. Ya karena Kendra suka sama Owen. Aduh ini gila banget sih. Bahkan pesan-pesan itu kan banyak juga yang cabul ya. Dan semuanya itu diarahkannya tuh ke Owen. Publik lebih percaya bahwa semua ini ya dilatar belakangi oleh Kendra yang menyukai pria yang usianya jauh di bawahnya. Well, apapun alasannya itu, Kendra akhirnya terbukti bersalah dan harus menjalani hukuman. Berita ini viral di mana-mana, apalagi di sekolahnya Lauren. Lauren shock banget dengan apa yang terjadi, namun ia bersyukur karena masih memiliki ayah yang selalu mendukungnya. Hingga naskah ini ditulis, diketahui bahwa Kendra kini sudah bebas dan berusaha memperbaiki hubungannya, terutama dengan Lauren. Sementara Lauren sendiri berencana untuk kuliah dan mengambil jurusan kriminologi. Well, gimana menurut kalian guys? Apakah filmnya benar-benar membagongkan? Twistnya nggak ketebak banget ya, dan yang paling mengerikan ini, ya ini beneran terjadi, ini kisah nyata. Dan baru terjadi kemarin gitu, di tahun 2020-an. Serem banget. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.